KPD, singkatan dari ketuban pecah dini. Pengertiannya adalah suatu kondisi di mana terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya. Artinya sebelum ada proses persalinan. Kalau gaya hidup nih dok, bisa berpengaruh juga nggak sih selain merokok deh? Apakah dari pola makan itu bisa sebenarnya memperkuat nutrisi si ketuban itu sendiri atau sebenarnya itu nggak ada hubungan deh gitu? Kasus KPD ini, ketuban pecah dini ini, untuk penanganannya tergantung dari usia kehamilan. Juga nggak semua yang udah KPD udah langsung dilahirin. Nggak. Kalau terjadi KPD pada yang belum cukup bulan, prinsipnya kalau bisa segede mungkin ke arah dipertahankan. Nah sekarang gimana kalau terjadi pecah ketuban yang sudah cukup bulan misalnya? Halo teman-teman, khususnya para bumil nih. Sekarang kita akan membahas topik tentang ketuban pecah dini yang akan dengan narasumber kita yaitu pakarnya Dr. Mufti. Jadi gini dok, mungkin topiknya ketuban pecah dini tapi gimana cara membedakan, menyikapi dan juga mencegah KPD. Berangkat dari case aku pribadi kali ya yang aku pernah rasain di 17 minggu nih teman-teman aku terjadi ketuban pecah dini dok. Dan banyak juga pertanyaan yang muncul dari para bumil nih. Gimana sih dok caranya membedakan apakah itu ketuban atau mungkin keringat atau itu urin biasa nih, karena masih banyak juga yang belum bisa membedakan. Atau mungkin dari awal dulu, apa sih dok sebenarnya KPD itu? Definisi gitu. KPD. Biar jelas. Jadi KPD singkatan dari ketuban pecah dini. Jadi artinya, atau kalau bahasa kedokterannya, bahasa lainnya dibilang PROM. Premature Rupture of Membrane. Bahasa di ilmu kedokterannya. Jadi pengertiannya KPD atau PROM itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya pecah ketuban sebelum waktunya. Artinya sebelum ada proses persalinan. Apaan tuh proses persalinan? Kayak misalnya udah ada kontraksi yang mulus-mulus terus, yang dia udah cukup bulan gitu ya. Ini belum, artinya kayak tadi tuh kasusnya masih 17 minggu. Iya, 17 minggu. Soalnya pecah ketuban duluan, itu dibilang ketuban pecah dini. Nah sebenarnya ada dua sebenarnya dikelompokin tuh namanya KPD. Jadi ada KPD yang cukup bulan, artinya dibilang cukup bulan itu kan di 37 minggu. Cukup bulan. Jadi kan kalau teorinya ibu hamil itu 9 bulan 10 hari. 9 bulan itu kan 36 minggu. Ditambah 10 hari, jadi kan sekitar 37-38. Makanya tuh ada dibilang KPD-nya yang cukup bulan. Di 37 minggu ke atas misalnya. Itu dibilang KPD yang cukup bulan. Aterem, cukup bulan. Terus ada yang kelompok yang keduanya yang KPD yang belum cukup bulan. Yang terjadi gitu. Aku salah satunya. Ada yang belum cukup bulan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi itu penjelasan detailnya tentang KPD ya teman-teman. Sekarang dok, lanjut nih. Faktor apa sih yang bisa memicu KPD nih dok? Mungkin yang bisa dibilang kayak dokter belum cukup matang lah di bawah 37. Kira-kira apa sih faktornya dan membedakan KPD yang di bawah usia 37 ataupun yang saat persalinan normal tuh gimana dok? Jadi kan memang gini. Yang penting jangan terlalu panik kalau kena KPD. Karena memang untuk KPD ini sulit kalau cuma kita sendiri gitu, artinya pasien sendiri nanti ini benar KPD atau enggak gitu ya. Jadi cuma memang pertama tuh jangan panik dulu. Cuman kalau kita tahu ini kenapa sih kok bisa terjadi KPD, kan nggak semua ibu hamil kena gitu ya. Jadi memang ada faktor-faktor yang lebih beresiko nih nanti bisa kena KPD. Misalnya apa? Jadi penyebabnya paling sering, kenapa nih sampai terjadi KPD? Ya kan? Penyebabnya karena gini, si rahim waktu ada bayi itu diselimuti adanya namanya selaput ketuban. Namanya selaput amnion namanya. Amnion. Terus di dalamnya itu ada air ketuban. Fungsinya si amnion tadi untuk melindungi si bayi
biar nggak infeksi dia, terus pokoknya jadi buat protektor dia. Nah sekarang kenapa sampai pecah ketuban? Biasanya karena si selaput ketubannya ini, si selaput amnionnya itu tipis. Makanya gampang pecah. Sekarang apa nih faktor resiko yang menyebabkan sering selaputnya tipis? Ya. Pertama, karena sering ada infeksi. Waktu hamilnya sering infeksi. Biasanya ditanyanya gitu, kok sering keputihan? Memang pada ibu hamil sering keputihan. Cuman keputihan pada ibu hamil itu bisa ada dua, keputihan yang normal atau keputihan memang penyakit. Yang normal biasanya apa? Ditandainya warnanya cuma bening aja, kemudian nggak ada bau gitu ya. Terus nggak berwarna, nggak berubah warna. Biasanya cuma bening aja, nggak sampai kehijauan gitu Nggak ya. yang menggumpal juga gitu ya? Sampai nggak menggumpal gitu ya. Nah, cuman Oke. kalau yang dia memang karena keputihannya karena infeksi, itu lama-lama bisa menyebabkan si selaput yang tadi yang harusnya tebal jadi tipis, jadi gampang bener tuh dia pecah tadi karena faktor infeksi. Kedua, misalnya karena over distensi dari si rahimnya, misalnya karena kehamilannya kembar misalnya. Itu bisa tuh, kalau kembar kan bayangin tuh bayinya 2. Kalau misalnya tadi yang misalnya udah kehamilan 7 bulan misalnya, beratnya udah 1 kiloan lebih, karena kembar jadi 2 kilo lebih. Jadi perutnya meregang gitu. Nah, makanya kan banyak banget pada bayi-bayi, pada yang ibu kembar, bayinya kembar, lagi hamil kembar, itu sering terjadi persalinan prematur, karena sering pecah ketuban duluan gitu. Karena over distensi tadi. Nah, itu 2. Jadi 1 infeksi, kedua karena kembar. 1, lah yang ketiga yang berikutnya karena polihidramnion. Polihidramnion tuh air ketubannya yang terlalu banyak. Oh, terlalu banyak juga bisa jadi. Karena jadi over distensi juga kan. Over distensi juga dia jadi tambah kayak bayangannya tuh balonnya diisi air cukup, tapi kan meregang banget tuh. Jadi bisa gawat. Keempat, misalnya karena ada trauma. Trauma misalnya jatuh dia, kena pukul dia, tuh bisa tuh pecah ketuban. Atau misalnya paling sering pasien-pasien yang kena pecah ketuban, saya pernah dapat pasien tuh, untung kehamilannya waktu itu udah 35 minggu, artinya udah mau hampir cukup bulan kan. Iya. Rupanya malamnya habis berhubungan sama suaminya, pecah ketubannya. Jadi itu juga bisa. Terus satu lagi yang banyak juga, yang kadang ibu-ibu nih suka ngeremehin yang namanya ngerokok. Itu faktor resiko juga, gampang terjadinya pecah ketuban. Kenapa ngerokok bisa menyebabkan gampang nanti pecah ketuban? Kan di rokok tuh ada namanya nikotin ya. Nikotinnya ini salah satu yang bikin jelek di tubuh kita, itu menyebabkan stres oksidatif ke badan kita. Nah itu menyebabkan juga si selaput ketubannya jadi gampang, kan infeksi juga tuh jadinya. Jadi tambah tipis juga, jadi gampang pecah. Jadi kalau bisa yang namanya yang merokok lagi hamil, stop tuh rokoknya. Sorry motong ya dok, itu kan kalau ibu hamilnya nih yang ngerokok, atau kalau misalkan lingkungan kita, misalkan suaminya nih. Jadi pasif gitu. Iya jadi pasif, itu mengganggu juga nggak? Sebenarnya sih bisa juga mengganggu, tapi kadang kan seberapa dia ininya ya. Iya. Nah, makanya kalau bisa, kalau yang suami yang ngerokok atau pas ada lingkungan lagi merokok, ya dihindari kayak gitu ya. Itu yang tadi karena rokok, atau juga bisa karena kehamilan sebelumnya itu pernah pecah ketuban. Jadi kadang suka berulang. Nah, gitu ya. Itu juga kayak gitu. Atau juga karena gangguan di mulut rahim. Pernah dengar nggak yang namanya cervix incompetent? Jadi cervix incompetent itu yang dibilang itu yang peranaknya nggak kuat. Jadi misalnya itu sering terjadi keguguran. Jadi misalnya dia hamil nih, karena hamilnya udah gede, masuk ke 3 bulan ke atas, jadi udah masuk biasanya udah 16 minggu, 20 minggu kan udah gede tuh. Karena si mulut rahimnya nggak kompeten, nggak kuat, jadi dia lepas tuh biasanya suka pecah ketuban juga. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu juga salah satu faktor resiko terjadinya KPD. Cukup detail ya dok. Jadi teman-teman udah dapat nih faktor-faktornya, tanda-tanda nih gejala KPD itu seperti apa. Sekarang kita masuk lagi nih dok ke soal resiko yang terjadi di
KPD di usia yang belum matang. Resiko terbesarnya apa sih dok yang biasa dokter temuin nih? Atau mungkin ada pasien dokter yang terjadi KPD di usia yang belum matang? Itu benar banget. Jadi resikonya banget kalau terjadinya KPD pada usia yang belum cukup bulan, resikonya tuh bisa dua. Resiko buat ibunya, resiko lagi juga buat si baby ya, bayinya. Kalau buat ibunya resikonya apa? Pertama, itu kan si yang tadi saya bilang si selaput ketuban itu ya, si kantong amnion tadi, ini bocor nih, misalnya bocor. Artinya udah ada masuk tuh yang dari luar, jadi gampang banget infeksi kan. Itu yang bisa terjadi namanya chorioamnitis. Jadi ada infeksi tuh di dalam rahimnya. Itu buat si ibunya juga. Terus juga bisa nanti terjadi infeksi setelah dia habis melahirkan nih. Misalnya karena dia belum cukup bulan, mau nggak mau karena nggak bisa dipertahankan, lahir, resiko infeksi di bagian pas dia lahir nih, di endometrisisnya. Udah lahir tuh ya? Jadi resiko jadi busuk tuh di dalam. Biasanya kalau udah sampai ke infeksinya, apalagi ketubannya cukup lama gitu ya, nggak dia sadari. Jadi ada yang bilang kalau udah lebih dari 10 sampai 18 jam, udah tuh resiko infeksi itu akan lebih tinggi. Sampai yang paling terjelek ya, resikonya sepsis. Jadi sepsis itu infeksi yang paling menakutkan. Jadi resikonya bisa masuk ke ICU karena udah mengganggu fungsi organ lain. Itu buat resiko ke si ibu ya. Kalau resiko si janinnya apa nih? Yang jelas karena tadi tuh bisa terinfeksi juga jadinya si bayinya. Jadi dia bisa sepsis juga yang terjeleknya. Bisa nanti jadi fetal distress, stres siapa? Si janinnya. Kayak gitu tuh. Biasanya nanti bunyi jantungnya yang tadinya harusnya normal ya. Jadi ritmenya jadi takikardi dulu. Takikardi cepat ya. Dia normalnya si bayi denyut jantung bayi jadi 120 160, tiba-tiba jadi naik di atas 160, bisa 190 sampai 200. Nanti lama-lama jadi bradikardi turun. Di bawah 110 jadi 80, biasanya udah taunya meninggal bayinya. Resiko yang terjadi. Jadi emang berat juga ya dok. Berat, jadi emang kalau KPD itu dibilang suatu kondisi yang harus kita anggap serius. Jadi emang resikonya kayak gitu. Wah, saya ngerasa ini miracle juga ya, bisa sampai di 34 minggu lebih. Tadi kita udah tanda-tandanya, kita udah tahu juga ya dokter resiko terbesarnya nih buat para ibu hamil jika terjadi KPD. Kira-kira langkah apa sih dok? Apakah bisa ada mungkin pencegahan gitu? Untuk kalau bisa jangan KPD gitu bahasa awamnya. Benar, itu bagus banget pertanyaannya. Jadi gini, gimana nih buat mengantisipasinya? Kalau tadi kita kan udah tahu nih tadi faktor-faktor resikonya. Jadi kalau misalnya ternyata bayinya kembar misalnya. Jadi kalau bayi kembar itu, kalau saya udah antisipasi tuh udah masuk kehamilan di atas 5 bulan, biasanya saya udah mulai kasih obat-obat tokolitik. Tokolitik itu untuk tidak merangsang kontraksi. Karena kan jadi over distensi tuh. Nah, gimana? Biasanya kalau udah over distensi itu si rahimnya jadi kontraksi. Itu yang bisa micu jadi pecah ketuban. Yang kedua itu yang pertama. Kalau dia karena dia kembar ya. Jadi udah diantisipasi. Sekarang kalau yang ngerokok ya di stop dong rokoknya. Terus kalau ada infeksi, jadi gini. Kalau tiba-tiba atau memang sering keputihan atau apa gitu, itu harus segera diobatin. Kalau keputihannya memang kelihatannya suatu yang patologis, yang penyakit. Misalnya tadi tuh keputihannya kok gatel, berbau, berwarnanya jadi yang tadinya bening jadi kehijauan gitu ya. Itu harus segera diobatin. Nah, kemudian tadi tuh kalau misalnya berhubungan misalnya. Apalagi kalau misalnya sudah sering kontraksi nih, udah sering itu, sebaiknya tuh konsultasi dulu ke dokter, dilihat kondisinya. Nah, itu buat mengantisipasi jangan sampai pecah ketuban. Gitu. Keulang ya dok. Jadi faktor-faktor yang tadi. Tapi kalau gaya hidup nih dok, bisa berpengaruh juga nggak sih selain merokok deh? Apakah dari pola makan itu bisa sebenarnya memperkuat nutrisi si ketuban itu sendiri atau sebenarnya itu nggak ada hubungan deh gitu kalau enggak, ternyata benar. Jadi gini, salah satu untuk menurunkan resiko terjadinya KPD
Itu benar. Jadi harus gizinya yang cukup. Oke. Karena salah satu penyebab terjadinya KPD karena infeksi kan. Infeksi. Ada inflamasi di sana. Jadi gimana caranya nih biar badannya nggak inflamasi? Harus dietnya yang cukup. Artinya tinggi proteinnya, gitu ya, yang cukup lah gizinya ya. Kemudian obat-obatan, vitamin C, antioksidan ya, vitamin D-nya. Kemudian juga selain tadi nutrisinya yang cukup ya. Itu benar. Jadi emang ya udah dengan obat-obatan, dengan nutrisinya yang Jadi dari awal kehamilan juga dijaga nih Dijaga. buat para bumil nih, pola makan yang sehat juga supaya nutrisi ketuban itu tetap bagus juga gitu ya dok. karena gini, secara fisiologis artinya ibu hamil itu pasti dia gampang udah inflamasi badannya. Sudah ada, karena kan ada benda asing nih si bayi di dalam nih. Jadi dia makanya kenapa sih kalau ibu hamil gampang banget tiba-tiba sakit, batuk, pilek, gak mau. Karena itu tadi udah rentan, udah daya tahan tubuhnya emang turun. Nah sekarang gimana nih caranya? Ya itu tadi cukupin vitaminnya, gizinya, gitu. Oke, terakhir nih dok, sebelum kita tutup nih, kan tadi semua udah kita kupas tuntas sampai kita kupas tuntas. Pesan-pesan nih dok untuk para bumil yang di luar sana yang lagi berjuang, mungkin lagi di situasi KPD ataupun yang baru hamil untuk mempertahankan supaya tidak terjadi. Pesan-pesan dokter nih, supaya juga nggak terlalu overthinking. Kadang kan banyak informasi-informasi yang kita kadang gali sebelum nanya ke pihak medis gitu. Kira-kira apa nih dok pesan-pesan buat para ibu hamil? Oke, jadi yang pertama tadi, kalau ada sesuatu yang rasanya ini bener gak sih nih KPD atau enggak? Ya. Karena tadi emang sulit banget untuk ngebedain ini KPD kah, keputihan kah, pipis kah, kayak gitu kan? Iya. Apalagi ini panik lagi. Itu jadi pertama yang harus dihadapi jangan panik. Terus untuk untuk memastikan ini KPD atau bukan, memang harus ke dokter atau ke bidan untuk dibahas. Jadi caranya gimana? Biasanya dokter akan melakukan selain dengan tes lakmus ya. Karena air ketuban itu pH-nya tinggi. pH-nya bisa di atas 7,2. Jadi basah konsentrasinya ya. Jadi biasanya kalau di tes lakmus yang tadinya tes lakmusnya warna merah, di tes tuh biasanya akan berubah jadi biru dia. Karena pH-nya yang tinggi tadi. Atau dengan biasanya di inspekulo. Apa tuh dok? Inspekulo, jadi posisi ibunya dengan posisi litotomi, ngangkang gitu. Iya. Terus dokternya pakai cocor bebek. Dilihat, dilihat ada yang ngalir nggak gitu ya. Itu untuk memastikan. Karena nggak mungkin dipastiin di rumah atau di sendiri. Cuman untuk mengantisipasinya, kalau kita misalnya, ini kayaknya pecah ketuban atau enggak. Karena memang ketuban itu biasanya keluarnya tiba-tiba. Ada yang tiba-tiba, kadang ada yang cuma sedikit-sedikit. Yang kemarin dialami sama medis kan untung nggak yang langsung banyak. Iya, betul. Itu ternyata ada sedikit yang rembes-rembes tuh. Nah yang kayak gitu biasanya untuk buat antisipasinya pakai deh bukan tampon, pentiliner ya atau pembalut gitu ya. Coba diperhatiin, lihat 2-3 jam kok tambah basah lagi. Apalagi kalau kondisi dari tiduran terus coba berdiri. Langsung tahu aja tambah banyak misalnya. Nah kayak gitu segera diperiksa ke dokter. Dipastiin dia benar nggak air ketuban atau enggak, dan biasanya dokter juga akan meng-USG, memastikan nih gimana nih kondisi air ketuban. Ada yang dibilang dry labor. Dry labor itu udah kering. Biasanya kalau udah kayak gitu bayinya udah mulai jelek segala macam. Nanti juga dari pemeriksaan laboratorium ibunya si ibu yang mengandung bayi itu biasanya udah mulai tuh ada tanda-tanda infeksi, leukositnya udah mulai tinggi, yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi terburuknya ya dok. Segera periksa ke dokter, dipastiin untuk penanganan ketuban pecah dininya biar lebih adekuat ya gitu ya. Jadi bentuknya memang jangan panik gitu ya. Enggak. Kalau aku ngerasa waktu ini sebelum tutup ya udah mau tutup nggak jadi. Jadi waktu itu aku merasakan kayak itu pipis, tapi kalau pipis seingat aku kayak bisa aku tahan gitu loh. Ya. Tapi kalau ini kok kayak basah-basah aja terus kan. Nah, gitu. Karena kalau pipis kita bisa nahan gitu kan. Kalau ini enggak. Terus karena kan kalau cuma warna kita masih agak sulit lah ya ngebedain ya.
Nah, cuma kalau bedanya dengan pipis kayak gitu. Kalau bedanya dengan keputihan gimana? Ya itu tadi, kalau keputihan biasanya nggak juga tambah mengalir dia. Oke. Nah, kan gitu buat ngebedain ya. Tapi untuk lebih pastinya harus tetap periksa ke dokter. Perlu langsung, maksudnya gini dok, kadang kan ada yang kayak aku beruntung banget ya dokter, ini bisa langsung balas. Kadang mungkin ada yang pas ngechat atau apa belum sempat terbalas sama dokternya. Apakah itu baiknya menunggu aja atau yaudah deh kita ke UGD aja? Jangan, tetap harus ke UGD. Oke. Tetap harus ke UGD karena tadi itu untuk memastikan secara jelasnya memang harus diperiksa oleh dokter ataupun bidan gitu ya. Dokternya biasanya dokter kebidanan biar lebih pas gitu ya. Cuman memang ada satu nih tadi yang kita belum bahas. Sekarang buat penanganannya. Oh iya, benar. Benar kan? Betul. Jadi kayak waktu kasusnya Meriska kan jatuhnya di 17 minggu. Betul. Mungkin nggak langsung dilahirin gitu. Ya kan? Gimana bedanya dengan yang misalnya bayi yang udah cukup bulan, penanganannya gimana gitu. Jadi memang gini, kasus KPD ini, ketuban penjadi ini untuk penanganannya tergantung dari usia kehamilan. Juga nggak semua yang udah KPD udah langsung dilahirin. Enggak. Jadi kalau kemarin kasusnya Meriska kan jatuhnya di 17 minggu. Waktu itu penanganannya saya langsung pastiin dulu nih bener nggak ketuban, dipastiin. Ternyata emang dilihat dari pemeriksaan lakmusnya yang positif, kemudian dilakukan USG. Untuk waktu itu nggak sampai dry labor, belum sampai kering. Kemudian fetal well-being-nya harus dinilai tuh, maksudnya kesejahteraan si bayi yang ada di dalam rahimnya juga harus dinilai, ini masih aman nggak gitu ya. Nah waktu itu karena juga masih dilihat aman, cuman memang harus dirawat. Jadi harus dirawat rumah sakit, karena usia kehamilannya masih kecil di 17 minggu, penanganannya gimana ya? Paling pertama kita hindari jangan sampai dia terinfeksi. Makanya langsung dikasih obat pemayungan, antibiotik. Antibiotiknya itu jadi bisa buat ibunya, bisa langsung buat si janin yang dikandung. Kemudian saya langsung kasih juga tokolitik. Tokolitik tadi itu obat yang biar nggak merangsang kontraksi. Nah, cuma kalau udah kehamilannya udah cukup gede, misalnya udah 32 minggu, kemarin sih Mas tetap saya kasih juga sih steroid ya. Iya, benar. Tetap juga kasih steroid, selain juga buat anti-inflamasi sih steroidnya. Kadang kalau udah kehamilannya di 32 atau 34 minggu ada pecah ketuban, itu wajib banget dikasih steroid untuk pematangan parunya. Jadi untuk jaga-jaga, kalau dalam perawatannya tiba-tiba misalnya bayinya jadi fetal distress atau pecah ketubannya tadi itu yang nggak sedikit-sedikit langsung banyak, udah sampai kering, dry labor jadinya. Mau nggak mau kan harus dilahirin. Nah makanya pematangan paru itu penting. Apalagi kalau bisa pematangan parunya bisa sampai 3 hari misalnya, 2 atau 3 hari. Itu kalau misalnya, insya Allah kalau misalnya kehamilannya 32, 34, kurang lebih besar bayinya udah sekitar beratnya 2.200 lah. Biasanya kalau udah sempat dikasih pematangan paru, sementara dia harus dilahirkan, insya Allah bayinya akan cukup bisa lebih baik ketimbang nggak dikasih pematangan paru. Oke. Nah, berarti itu gitu. penanganan. Tadi kita udah bahas sampai pencegahan, tapi ternyata ada penanganan juga. Penanganannya. Kalaupun memang di 32 minggu nih dok, aduh kok saya nggak mau berhenti ya, jadi mau lanjut terus. Kalau di 32 minggu biar itu, jelas. apakah memang kita lihat lagi kondisi bayi ini kayak bisa dilahirkan atau memang ada resiko terburuk lagi nih kalau memang kayaknya kondisinya ada yang bisa selamat, ada yang mungkin terjadi yang kita nggak inginkan lah dok sebagai ibu hamil. Betul. Jadi tetap apakah dia harus jadinya dilahirkan juga atau gimana tuh dok? Nah makanya tadi, jadi karena harus dirawat di rumah sakit, itu dimonitor ketat tuh, dimonitor ketatnya mulai dari gimana kondisi janin di dalam ibunya, jadi diperiksa denyut jantung bayinya, bisa sehari itu 3 kali, artinya per 8 jam dicek, kalau perlu per 6 jam. Kemudian diperiksa juga gimana kontraksinya, ada nggak kontraksi ibunya. Jadi kalau kehamilannya, misalnya kemarin Meriska kan 17 minggu. 17. Untung waktu itu cepat juga, terus untuk juga bocornya juga nggak bocor yang banyak, hanya istilahnya merebes ya. Untung cepat juga, jadi kita langsung kasih cuma 2-3 hari waktu itu ya. Iya, 2-3 hari dirawat. Kita cek juga air, kan dia masih produksi si air ketuban. Saya lihat juga pas terakhir saya lihat oke nih udah aman, dilihat laboratorium juga aman.
Meriska juga aman, nggak ada tanda infeksi di sana. Saya lakukan inspekulo juga waktu itu. Iya, Kan. Ada sebelum pulang ya. Saya lihat nggak ada yang ngalir, oh ini aman. Coba kalau bisa minggu depan coba kontrol ulang dulu lagi sambil ngelihat kondisi jumlah air ketubannya. Ternyata kan makin baik, terus nggak ada bocor lagi. Nah, kemudian kalau yang kalau kehamilannya misalnya tadi tuh 32 minggu, 34 minggu. Perlu juga nggak harus dilahirkan? Enggak. Jadi kalau prinsipnya kalau bisa dipertahankan cukup bulan, pertahankan cukup bulan. Karena dengan bayi dengan yang dilahirkan belum cukup bulan, itu resikonya gede banget buat si bayinya ke depan. Namanya juga lahir prematur. Prematur artinya semua organ-organ vitalnya belum matang. Resikonya apa? Nanti dia tumbuh kembangnya terganggu, intelijennya terganggu, kan kasihan. Iya. Belum lagi nanti perawatan dia waktu pasca melahirkan harus dinicu, belum lagi biayanya gitu kan. Betul. Jadi makanya prinsipnya gimana caranya kalau terjadi KPD pada yang belum cukup bulan, prinsipnya kalau bisa segede mungkin ke arah dipertahankan. Nah sekarang gimana kalau terjadi pecah ketuban yang sudah cukup bulan misalnya. Iya. Nah, misalnya udah 37 minggu nih. Kan udah cukup bulan nih. Ya kan? Terus taunya pecah ketuban nih. Itu gimana? Nah, biasanya dievaluasi tuh, dilihat. Okay. Biasanya kalau teorinya, misalnya pecah ketubannya datang jam 5 subuh nih, pecah ketuban. Datang ke rumah sakit jam 9 pagi misalnya. Dari jam 5 sampai jam 9, itu udah berapa jam ya? Kurang lebih sekitar 4 jam kan. Kalau dinilai nanti semua itu infeksi, faktor infeksinya segala macam, terus fetal well-being-nya oke, tunggu sampai 6 jam. Ada nggak proses persalinan di sana? Mules dia atau apa? Ternyata nggak ada mulus nih. Sementara ketuban udah pecah. Gimana caranya nih? Kan dia udah cukup bulan, ya harus dilahirin. Kalau dia belum mulus gimana? Diinduksi. Itu yang dibilang induksi persalinan. Cuman syarat induksi persalinan harus bayi ini boleh lahir normal. Normal aja berarti. Normal. Jadi induksi persalinan itu untuk yang bayi lahir normal. Oke. Jadi ada syaratnya untuk induksi itu. Jadi kalau ditunggu 6 jam kok nggak ada mulus-mulus juga. Sementara ketubannya udah pecah, udah dilihat sampai 6 jam lewat kok belum juga mulus. Biasanya kita induksi. Tapi asal syarat induksinya terpenuhi. Itu sambil dipantau juga tuh dok. Itu dipantau ketat. Ketubannya masih cukup atau enggak? Ya, biasanya kan udah mulai kering tuh. Tapi kalau ternyata habis itu diinduksi, taunya responnya bagus nih. Jadi mulus dia. Terus dilihat proses persalinannya juga oke. Ya udah nggak apa-apa dia lahir. Karena dia udah cukup bulan kan. Tapi kan ada risiko nih tiba-tiba. Makanya tadi persyaratan untuk induksi persalinannya harus terpenuhi dulu. Ya. Kalau ternyata misalnya dia bekas sesar nih. Taunya anak kedua nih. Anak pertamanya sesar. Anak keduanya sekarang ini nih pecah ketuban. Pada bekas sesar nggak boleh diinduksi itu. Terus gimana dong kalau udah pecah ketuban kayak gini ternyata dia nggak mulus? Ya terpaksa harus disesar lagi. Gitu. Jadi itu memang kebidanan itu ya jadi emang ada artnya juga. Iya. Seni juga ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin kondisinya penanganannya apa gitu ya dok. Gitu. Oke deh. Soalnya kemarin aku sempat mungkin nih sebelum kita tutup kali ya dok, aku sempat baca artikel, bukan artikel sih. Jadi kondisi ibu hamil yang HPL-nya tuh sekitar tanggal 4 Oktober gitu. Ini ada case lagi ternyata di lain aku. 4 Oktober gitu, ini sadly banget di tanggal 14-nya itu dia jadwal kontrol, tapi setelah usia kehamilan berapa itu jadi? Mungkin udah 30. Udah cukup bulan. Udah cukup bulan sih harusnya karena kan HPL-nya itu bukan 4 Oktober, 4 September. Jadi di 14 Agustus itu dia jadwal kontrol. Lalu pas jadwal kontrol itu semua kondisi bagus. Ketubannya bagus, cukup, baik, nggak ada lifan, pokoknya sempurna lah ibaratkan. Pas dia pulang ternyata keluarlah lendir. Lendir lalu diinfokan ke dokternya, tapi dokternya bilang aman aja. Itu ibu di rumah aja, tunggu sampai lendirnya warnanya merah dan ada kontraksi. Jadi dia tunggu-tunggu lah dok sampai memang dalam hari yang sama
pagi dia kontrol, sorenya keluar lagi lendir yang merah dan kontraksi. Tapi pas bawa ke rumah sakit, detak jantung bayinya udah nggak ditemukan, Dok. Dari kontrol yang jam 10 pagi dan ke sore itu sekitar jam 3 dan jam 4. Apakah memang harus menunggu dari kalau udah ketahuan nih ada lendir, Dok? Apakah memang harus menunggu sampai ada kontraksi lagi baru ke dokter apa gimana tuh baiknya, Dok? Sekarang kan ini bener cuman lendir. Jadi emang ada yang namanya tanda-tanda mau terjadinya persalinan, mau mulai persalinan, itu ada yang namanya bloody show. Bloody show itu biasanya lendir campur darah. Kenapa terjadi lendir campur darah? Biasanya si mulut rahim, karena si bayinya udah mulai dorong-dorong, mulai ada pembukaan. Nah pembukaan itu tuh yang bikin dia ngebuka, kan ada banyak pembuluh darah tuh, dan di sini kan banyak lendir. Pembuluh darahnya pecah kan, jadi lendirnya campur darah. Atau taunya air ketuban yang udah keluar duluan, ditunggu sampai besok-besoknya. Jadi kan karena orang awam bilangnya lendir, keluarnya lendir. Makanya kalau udah kayak gitu, biasanya biar cari aman, mendingan ke rumah sakit. Harusnya langsung ya, Dok, pada saat dulu. Jadi emang dokternya ini benar nggak mau ada proses mau persalinan. Biasanya kalau udah cukup bulan gitu, udah ada keluar lendir segala macam, dokter akan melakukan pemeriksaan dalam. Periksa dalam dulu, kemudian juga sebaiknya juga kan dilakukan USG ya. Biasanya tuh dikombinasi untuk melihat fetal well-being-nya tadi, kesejahteraan bayinya. Selain dengan USG tadi periksa dalam, dilakukan CTG. CTG itu singkatan dari C-nya kardio, jantung, toko, kontraksi, grafi. Jadi grafiknya. Jadi nanti biasanya ditempel tuh, ada alatnya nempel, dinilai 15-20 menit. Gimana nih denyut jantung bayinya selama 15-20 menit? Gimana ada kontraksinya atau enggak? Dengan dikombinasi dengan tadi USG dan CTG, ketahuan tuh kesimpulannya, oh ternyata reaktif nih, bagus nih bayinya masih oke. Terus dokter nggak periksa dalam, belum, udah deh ibu nggak apa-apa pulang aja dulu. Jadi tapi kalau itu kan susah tuh kan, kita nggak tahu nih karena apa nih kok tiba-tiba bisa hilang. Karena faktor tiba-tiba denyut jantung hilang itu banyak faktornya. Satu, takutnya tadi tuh, taunya air ketuban. Udah infeksi lama jadinya. Kedua, taunya ibunya ada sakit gula. Sakit gula pada ibu hamil, apalagi gulanya nggak terkontrol, itu bisa menyebabkan tadi tuh kematian janin yang tiba-tiba. Berpengaruh ke janinnya, Dok? Iya, ibunya diabetes. Pasti banget. Selain tadi janinnya biasanya jadi giant, kalau pada ibu yang gula ya, bayinya jadi gede ya. Iya. Tiba-tiba tuh jantung bayi, karena suplai nutrisinya tuh terganggu tuh kayak gitu-gitu. Yang udah sakit diabetes mellitus ya, DM ya, gula. Jadi kan ini kasusnya dia kurang lengkap tuh ceritanya. Dia sebenarnya ini Dok, pas dibilang detak jantungnya nggak ada, kan memang dia ke RSU, terus dicek sama dokter ada detak jantung janinnya nggak ada, dia ke RSIA. Tapi dia cari second opinion. Iya, second opinion. Tapi ternyata dokter yang menangani dia juga lagi nggak ada. Jadi akhirnya pakai dokter lain udah dicek memang nggak ada. Tapi akhirnya dipaksa, akhirnya dilahirkan lah bayinya. Tapi ternyata dari kontrol yang terakhir itu sekitar 3, berapa sekian, ternyata bayinya jadi 4,7 dalam waktu berdekatan. Tapi dia bilang kalau ini kasusnya ibunya, saya nggak makan manis kok, dia bilang gitu. Tapi katanya bayinya jadi diabetes juga. Maksudnya kena gula ya, Dok, apa gimana sih bahasa awamnya? Gitu. Jadi makanya penting banget pada ibu hamil untuk pemeriksaan darah rutin. Jadi biasanya kalau yang idealnya sih pemeriksaan darah emang nggak harus selalu tiap diperiksa tuh, karena tetap harus ada indikasi. Cuman yang paling penting waktu trimester awal boleh tuh dicek. Artinya usia kehamilan 10 minggu kah? Apalagi beda kalau misalnya ibunya dari awal yang udah nggak ada penyakit nih misalnya, udah ada sakit darah tinggi misalnya, atau udah ada sakit gula, ya dari awal tuh udah diperiksa. Tapi kalau nggak ada, idealnya boleh tuh di trimester awal ataupun boleh di usia kehamilan 16 minggu atau 20 minggu. Nanti di 7 bulan cek sekali lagi karena ada yang dibilang diabetes gestasional. Diabetes gestasional artinya diabetesnya, sakit gulanya muncul karena hamil. Dia nggak hamil nggak diabetes.
Ini ke ibunya atau ke janinnya? Ke ibunya dulu. Oh, Ibunya oke. jadi gula darahnya naik. Sama halnya yang pernah dengar preeklamsi. Iya, yang kemarin sempat dokter bilang. Preeklamsia itu kondisi di mana darahnya tinggi dulu tensinya. Oke. Tensinya tinggi. Itu biasanya pada dia nggak hamil nggak Nggak. tinggi tensinya. Cuma karena dia hamil, masuk usia di atas 5 bulan, naik tensinya. Itu yang dibilang preeklamsi. Jadi makanya penting banget pemeriksaan kayak gitu. Dan antenatal care atau ANC nih kayak rutin ke dokter tuh selama hamil minimal 6 kali harus ada periksa ke dokter. Minimal. Tapi kalau ada problem masalah bisa lebih dari 6. Oke. Jadi hitungannya trimester pertama 2 kali, 2 kali. trimester kedua 1 kali atau 2 atau yang 2 gitu ya. Iya, Trimester 2 nanti trimester 3 juga 2. Jadi minimal 6 kali itu minimal. Gitu. Wah, serem juga ya. Maksudnya kondisi kalau misalkan emang nggak ada riwayat diabetes pas kehamilan baru jadi kena, itu juga bisa terjadi pada ibu hamil gitu. Makanya dibilang kehamilan itu unpredictable. Iya, Jadi Dok, dokter benar. kadang kalau saya ditanya dok aman nggak, baik ya dok kehamilannya gitu ya. Sekarang baik. Karena nggak Sekarang. tentu kedepannya, jadi makanya harus rajin Rajin kontrol. Ya kontrol. tadi unpredictable. Sekarang baik belum tentu kedepannya. Jadi susah buat nilai gitu. Kayak contoh aku sendiri, aku sebenarnya nggak, aku bukan yang sweet tooth, tapi makanya pas hamil makannya es krim, coklat, yang gitu-gitu ya. Aku jadi pas dengar berita ini, wah serem juga kalau ternyata tiba-tiba terjadi amit-amit ke bayinya gitu dok. Lu harusnya cukup ini waktu hamil ya, dari trimester awal, Iya. mual muntahnya lagi. 3 bulan pertama Dramanya banyak dramanya ya? banyak banget. Aku Dramanya banyak. 3 bulan pertama itu susah makan, mual muntahnya parah. Iya. Terus aku flag juga Flag, di ya. awal, di 17 minggu KPD. Aduh, dramanya banyak banget dok, tapi kita berjuang ya dok nih sampai di 34 minggu kita lihat. Semoga lancar Lancar, nanti amin. sampai lahiran. Oke, thank you banget nih Dokter Mufti Sip. untuk penjelasan dari awal ya teman-teman. Kita udah dapat apa sih itu KPD, gimana menyikapinya, pencegahan bahkan sampai penanganan KPD yang resikonya udah paling berat banget nih. Buat teman-teman yang lagi hamil, ibu hamil di luar sana, gak usah waspada perlu ya dok, Waspada tapi perlu. nggak terlalu Tapi jangan overthinking lah. overthinking, nggak usah panik gitu. Kalaupun ada pertanyaan apa, kita bisa langsung tanya Boleh. ke tenaga medis, bisa langsung tanya ke dokter pribadi yang mungkin teman-teman setelah Iya. nonton video ini udah tahu nih, oh ternyata KPD itu bentuknya seperti ini, perbedaannya seperti apa. Ya. Oke, buat teman-teman ibu hamil di sana tetap semangat, semoga lancar-lancar Amin. sampai proses persalinan ya Ya. dok. Oleh karena itu teman-teman, kita udah di penutup akhir ya podcast dok. Udah lengkap banget semua penjelasannya, mungkin kita pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!